banget sih tuh orang. Tapi aku bener-bener jadi penasaran deh. Dia tahu alamat rumah aku. Tahu dari mana ya? Kan yang tahu cuma Tukul. Aduh ya ampun, amit-amit. Cabang bayi. Aduh sayang, kamu nanti keluarnya jangan kayak si Aditya itu ya. Jangan sampai mirip sama dia sedikit pun. Aku jadi takut deh. Kalau dia buat macam-macam kesini gimana ya? Aku harus kasih tau Marvel. Aku harus telepon. Tapi handphonenya Marvel kan rusak. Lo juga sih, Dit, yang nekat. Udah tahu bakalan ditolak sama Melati. Tetap aja lo nekat nemuin dia. Siap. Gue siap ditolak ribuan kali sama Melati. Karena gue yakin suatu saat nanti Melati pasti akan tunduk sama gue. Karena dia ngeliat kegigihan gue. Dan lo tau, kegigihan itu adalah kunci dari sukses. Itu namanya bukan gigih, tapi bodoh. Sekarang lo boleh ketawain gue suka lo. Tapi lo lihat nanti, siapa yang bakal menang. Dan Melati bukan untuk Marvel lagi, tapi untuk Aditya. Oke. Terus langkah lo selanjutnya apa? Cinta itu kayak perang. Kita harus mempersiapkan langkah kita selanjutnya. Dan gue udah mempersiapkan itu semua. Jadi lu lihat aja nanti, siapa yang bakal menang dari perang ini. Eits, tolong disut yang benar ya. Ini saya lagi nyari angle yang bagus, Pak, biar luar biasa. Oke, silakan diteruskan ya. Apa tuh orang tuh? Hah? Gerak-gerik kayak detektif tuh. Manusia unik tuh. Kamu kenapa? Belakangan ini kerjaan kamu gak ada yang beres. Kamu sakit. Gimana mau beres, Om? Saya tuh sedih banget gak ada Marvel di kantor ini. Gak ada yang bikin saya semangat lagi buat kerja, Om. Sejak gak ada Marvel, kantor ini tuh kayak kuburan, sepi. Gak ada yang bisa dilihat, gak ada yang bagus sama sekali, Om. Seandainya aja saya tahu Marvel ada di mana, pasti saya bakal ngebujuk dia biar dia pulang. Kamu yakin bisa ngebujuk Marvel? Kamu tahu kan, dia nggak akan mau pulang kalau Melati nggak ikut. Emang dasarnya Melatinya aja yang sialan. Ngapain sih nempel-nempel Marvel mulu? Kenapa juga Marvel nggak nyerahin dia? Coba aja, Om. Dulu Marvel nikahnya sama saya jamin Marvel nggak bakalan kabur. Royal akan berkembang dengan pesat. Nah sekarang buktinya apa? Nikah sama Melati malah bawa sial kan? Marvelnya pergi, Royal mau bangkrut, mau rugi, ya kan? Oke. Gak ada yang berubah di Royal. Kita masih tetap untung kok. Keisha, benar, Pak. Royal sekarang memang sedang merugi. Woi, jangan ada, woi! Woi! Apa yang sudah kau lakukan pada Pak Johan? Apa sih? Cepat, kita bawa ke kantor polisi. Apaan sih lu fitnah-fitnah aja? Dengan ada barang ini, kita bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya memang punya saham cuma 40% Pak di Royal. Tapi saya punya kepentingan yang sama dengan Bapak. Maka itu saya nggak mau kalau Royal itu sampai rugi. Karena dampaknya saya juga jadi rugi, Pak. Itu sebabnya saya memecat Om Slamet. Karena saya tahu Bapak dan Om Slamet itu tidak akur.
Ya apabila dalam satu perusahaan ada elemen-elemen yang tidak harmonis, itu akan membuat perusahaan jadi kacau, Pak. Dan saya nggak mau semua itu terjadi. Apalagi pada Royal. Terus, kamu mau apa? Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk membangun Royal kembali. Kamu nggak usah berlagak baik depan saya. Karena sampai kapanpun, saya nggak akan tertarik bekerja sama dengan kamu. Pak, sekarang ini kita adalah partner. Sampai sekarang juga saya nggak pernah ngerti kenapa Bapak marah sama saya. Apa karena saya membeli saham dari Bagus? Semua orang bisa ngelakuin itu, Pak. Kamu nggak usah tahu apa alasan saya. Lebih baik, kamu keluar dari ruangan saya sekarang. Jangan pernah bertemu saya lagi. Masih di sini lagi. Gak dengar ya? Om Surya itu nggak mau kerja sama dengan kamu. Mendingan sekarang kamu keluar dari ruangannya. Ayo keluar, keluar. Oke, kalau Pak Surya nggak mau bekerja sama gua akan bujuk Keisha. Kita bisa misahin Melati sama Marvel. Dan setelah itu kamu bisa dapetin Marvel dan aku bisa dapetin Melati. Oke. Aku harus ngapain? Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hatiku. Ya, begitulah. Anda hebat. Insting Anda luar biasa. Sampai Anda bisa merekam ini semuanya dengan baik. Ini semua bisa jadikan barang bukti, sekaligus untuk menangkap si pelaku. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Saya sangat berterima kasih. Apaan sih ini kebetulan, Pak? Saya benar-benar kebetulan. Itu aja. Nggak hebat, biasa aja. Saya tidak tahu harus membalas dengan apa. Mungkin sebagai tanda terima kasih saya, ada sedikit saya bisa berikan pada Anda. Pak, apa ini, Pak? Pak, nggak, Pak. Saya ikhlas, Pak. Tulus, Pak. Beneran, Pak. Saya nggak layak dapat ginian. Beneran, saya bener-bener nggak sengaja juga kok. Pak Marvel, saya mohon, tolong jangan ditolak. Bukannya saya nolak, Pak. Tapi ya saya nggak layak aja gitu loh, Pak. Jadi ya santai aja, Pak. Maksudnya beneran, Pak. Sumpah saya ikhlas. Saya benar-benar salut sama Anda. Anda mengingatkan saya kepada seseorang. Ya ampun. Sepertinya kita pernah bertemu atau berkenalan. Masih sih? Saya aja baru lihat Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu lah. Ya, udah selesai kan, Pak ya? Silakan. Permisi ya. Sebentar. Oke. Tolong jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Pak Johan, oke. Oke, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Ya, saya bawa ya. Permisi, Assalamualaikum. Salam. Maaf, Pak. Kami bergerak di bidang layanan keamanan. Yang kami butuhkan orang yang sangat muda, energik, dan bersemangat tinggi. Sedangkan Bapak, maaf aja, Pak, Bapak tidak memenuhi kriteria yang kami inginkan. Maaf, Pak. Saya melamar di sini bukan untuk jadi keamanan. Tapi saya melamar untuk menjadi asisten koordinator. Kami memang membutuhkan orang-orang di posisi itu, Pak. Dari lihat pengalaman Bapak cukup layak. Tapi, Pak, pekerjaannya berisiko tinggi. Taruhannya nyawa. Saya yakin saya sanggup, Pak. Kapan saya bisa bekerja di sini? Saya suka dengan antusias Bapak. Mulai besok, Bapak sudah bisa bekerja. Secara detailnya, nanti Bapak akan terima. Terima kasih, Pak. Ya. Heh, mau ngapain kamu ngajakin aku ketemuan, ha? Aku pengen kita kerja sama lagi kayak dulu, Kay. Karena kita punya masalah yang sama. Apa kamu bilang? Masalah kita sama? Kayaknya kamu aja yang punya masalah. Aku gak ada masalah, hah?
Udahlah, kamu gak usah pura-pura. Aku tahu, dari dulu sampai sekarang kamu masih tergila-gila kan sama Marvel. Dan aku juga tergila-gila sama Melati. Itu berarti kita punya masalah yang sama kan? Dan aku pengen kita bisa misahin Melati sama Marvel. Dan setelah itu kamu bisa dapetin Marvel dan aku bisa dapetin Melati. Oke. Aku harus ngapain? Kamu kan deket sama Pak Surya. Aku mohon kamu bujuk dia supaya dia mau kerja sama aku. Apa hubungannya Royal sama Marvel? Sekarang ini kan Marvel udah gak ada di Royal lagi. Kamu itu cuma mau manfaatin aku aja ya? Hah? Tunggu! Orang belum selesai ngomong, udah main pergi aja. Percuma deh. Kerja sama orang yang curigaan mulu. Nggak ada gunanya. Oke, aku minta maaf. Aku ngerasa aneh aja. Gimana ceritanya coba? Kamu mau misahin Melati sama Marvel, hah? Pokoknya kamu tenang aja. Aku udah siapin rencana itu. Oke? Apa perlu aku ceritain sekarang? Oke. Kamu gak perlu cerita sekarang. Yang aku mau kamu janji sama aku. Kalau kamu benar-benar bisa misahin Melati sama Marvel. Oke. Gak masalah. Bagus. Keisha sepertinya bisa diajak kerjasama. Ini bisa memudahkan langkah aku untuk mendapatkan Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayang, lihat papa kamu udah pulang. Hey sayang. Yang model kayak begini nih, kagak kena banget romannya dibilangin. Ibu mau saya cium juga, ibu cemburu juga. Oke bu, nggak masalah. Gue udah kenyang tahu, lebih heboh dari lu. Yakin? Yaudah bu, aku sama Melati mau sesuatu di kamar aja ya, biar ibu nggak cemburu, ya? Ibu sih, ya tuh bocah ngingetin gua sama babanya anak-anaknya lagi muda. Deh, udah aku pulang. Gemes abis nih. Tangan sayang. Bau nggak? Bau. Bau sepeda. Aku naik sepeda. Kamu beli apa sih? Nih, aku beli sesuatu. Buah buat kamu dan bayi kamu. Ada vitamin-vitamin, ada semuanya yang buat kamu. Bohong, ini pasti 3, 1 buat kamu juga. Tetap Enggak, aku nggak makan. Aku nggak suka. Aku sebel. Apa? Sebel apa? Kenapa lagi? Itu si Mata 4 datang ke sini tadi. Siapa Mata 4? Tadi Tia. Ya Allah. Adit ngapain di sini? Kok dia tahu kita ada di sini? Aku juga mana tahu. Terus ngapain dia? Kamu nggak kenapa? Aku nggak kenapa-napa. Cuman aku sebel aja. Ngapain dia masih gagu-gagu keluarga kita? Ya enggak? Oke. Aku pamit ya. Sayang mau kemana? Malam semuanya. Lu mau ngapain lu kesini, ha? Mau gangguin gue ya? Sorry, bukannya mau ganggu, tapi pengen cerita-cerita sedikit aja sedikit, berbagi. Sekali lagi saya minta maaf karena udah ikut gabung. Setelah saya sharing, saya akan pergi dari sini. Jadi gini, kalau misalnya ada orang, kita sebut aja X ya, dia punya masalah dengan kepribadian yang mungkin ya. Dia mencoba merusak rumah tangga orang yang bahagia-bahagia aja. Dan rumah tangganya ini, laki-lakinya si istri telah memberikan peringatan berkali-kali kepada dia supaya untuk jangan ganggu rumah tangganya. Nah, tapi si X ini nggak tahu malu atau gimana, dia tetap aja berusaha untuk menghancurkan rumah tangga itu. Nah, yang saya mau
minta pendapat dari semua yang ada di sini. Kira-kira si X itu pantasnya disebut apa ya? Terus enaknya diapain ya? Bagusnya dipanggil pecundang. Orang gila. Dia harus ditampar bolak-balik. Bukan cuma ditampar. Kalau perlu, kita keroyok dia sampai mampus. X-nya sih sebenarnya ada di sini. Nih manusianya. Dit, lo denger kan? Gue disuruh nonjokin lo. Perlu gak sih lo gue tonjokin? Gue tabokin? Gue udah bilangin sama lo berkali-kali ya, Dit ya. Jangan pernah deketin Melati lagi. Pasti lo. Hah? Ini sih semuanya. Maaf, saya nggak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak menghargai milik orang lain. Saya juga tidak mau berurusan dengan orang gila macam Anda. Saya menyesal bisa kenal dengan Anda. Jangan harap saya akan bekerja sama sama Anda. Dan semua kontrak yang telah kita sepakati, saya anggap batal. Berisik. Iya, tapi... Ngajar si Marvel. Berani-beraninya bikin gua malu di depan kolega-kolega gua. Bisa batal nih penawaran gua. Lebih baik kita pergi sekarang. Daripada suasana rumah jadi nggak enak. Gara-gara ada yang nggak suka kalau kita tinggal di sini.